kita akan mengubah karena kita memberi impuls energi setiap hari. Menata orang di sekeliling kita itu tidak hanya dengan verbal, intelektual, tapi dengan hati. Makanya kunci untuk merubah orang atau kondisi di sekeliling kita, realitas sekeliling kita, ubah realitas di dalam diri kita dulu. Jadi ini, duh Gusti, beri aku rasa berserah kepadamu. Dan Anda punya masalah, urung iso sabar, akhirnya dikirim orang yang membuat Anda benci. Karena Anda dilatih untuk sabar. Karena minta Anda adalah paringi urip ayam tentrem ya. Sementara untuk mencapai ayam tentrem itu harus lulus sabar. Lah sabarnya belum lulus, Anda narik orang yang seperti itu. Ya matur suwun kan gitu ya. Tidak ada orang yang mengeluh itu merdeka, tidak ada orang yang mengeluh itu bahagia, tidak ada. Apa saja bisa merekonstruksi memori? Banyak kan, meditasi, puasa, memasukkan aktivitas makan dijaga, mulai bertanya pada diri tadi juga betul. Saat ada meditasi itu tubuh itu menyesuaikan makanan apa yang selaras untuk cetak birumu. Nah kita ini makan kan karena prasangka, oh sana restorannya mewah, sana bebeknya enak, sana ininya enak, Anda ikut itu. Coba tanya ke diri Anda, kalau pada waktu itu ada ritme tubuh nggak pengen makan, jangan dipaksa. Kalau Anda makan gara-gara tidak enak sama yang masakin, ya nanti itu pasti ada konsekuensi di dalam diri Anda. Tubuh itu jujur, sekali lagi jujur. Ini didesain saat jiwa kita turun, itu didesain punya tata cara, tata makan, tata lakunya sendiri. Manusia itu tidak ada yang sama mirip, tidak ada, tidak ada. Sebagaimana kita ini sedang mendesain alam kita dengan mendesain diri kita. Mau ada bencana kekacauan itu terserah Anda. Anda mau desain apa? Anda mau menjadi partisipasi apa di jagat raya ini? Nah ini bertahun-tahun saya belajar Jawa itu saya temukan ini, dan saya susah membahasakan ini, tak pelajari terus. Dan saya menekung untuk bisa menyampaikan ini secara mudah itu gimana? Karena dulu tuh saya dapatnya cuma pasemon dan saloko, gung susu angin, gula gale, kangkung, mumet dasku. Tadi ketika itu terlatih saya mulai menemukan oh ternyata itu maksudnya. Nah memang sekarang kalau enggak kita bisa membahasakan itu, kita sudah terkubur lama nih. Nek tak wedar nih, kowe bakal ngene enggak mudeng Anda itu. Nah ada sebagian saudara kita tuh yang ngeyel, nek gak nganggo basa Jawa gak nges kan. Nah masalahnya Jawa itu lintas peradaban dunia dan apapun ya harus bisa terintegrasi atau tersampaikan kepada banyak orang lah. Karena setiap orang itu ya Jawa. Jawa itu bukan suku gitu. Ada tanya? Ya. Mas Guntur mohon dijelaskan tentang kedudukan instrumen halus dalam diri manusia. Sebut saja misalnya kayak apa namanya kehendak, nafsu, pikiran, angan-angan, perasaan, emosi atau budi gitu. Kemudian relevansi atau keterkaitannya dengan sang urip atau hidup itu kira-kira apa? Makasih Mas. Oke. Ya. Itu tak bahas umum saja ya, karena itu nanti membahas asal muasal jagat raya itu mengembang kemana nanti bingung. Jadi kita itu adalah emanasi dari Tuhan, derivasi dari getaran antahkirana sang yang paramasunya. Ini melahirkan dua lanang wadon, sang yang urip lan anguripi, alu alumpang. Alu itu laki-laki, lumpang itu perempuan. Terjadi tumbukan seks meluduk lumpang. Gerakan tumbukan yang ritmit itu memuncratkan maniloka, pejuh spermanya jagat besar, maka disebut black hole tuh muncrat, dan itu menjadi partikel benih pemberadaan, kira-kira begitu. Nah ketika itu turun ke bumi, si jiwa itu kan sukma sakti itu manifestasi dari ini. Ketika dia turun di jagat madyapada, dia butuh aksesoris itu tadi Mas, aksesoris sarana prasarana untuk eksistensi. Nek gak enak mau Mas tujuh ora ketok ora iso medang ilmu gitu ya. Jadi butuh itu. Dan relevansinya apa? Semua itu adalah sarana prasarana. Kita tidak boleh merusak dan tergoda oleh sarana prasarana atau aksesoris itu. Karena kita adalah sang urip yang langgeng abadi, tan kena fase lahir, tan kena pate mati, tan tidak bisa kena penderitaan. Nah, si jiwa ini bingung saat dia tidak terhubung dengan kepada sang urip. Dia malah terhubung melekat kepada aksesoris, makanya didarani linglung atau disebut ketidaksadaran. Maka dilatih sadar.
Nah, orang sadar itu pasti bisa mengaktualisasikan dirinya ketika nggak netepi laku di jagat madya itu harmonis dan selaras. Orang Jawa tidak mau ngomong soal baik dan buruk, karena wis sifatnya pangeran juga. Nah, kita itu selalu berada di satu sudut kutub utara atau selatan. Padahal kita itu sang pancer. Kamu itu pusat dari segala kiblat, arah. Temukan arah di dalam dirimu agar menavigasi jalan hidupmu. Gitu loh. Kira-kira itu relevansinya. Jadi tidak oyak-oyakan baik dan buruk. Ini akan menimbulkan perdebatan dan tidak selesai. Karena memperebutkan aksesoris. Gitu nggih Mas, gitu. Oke, cukup? Itu aja. Oke, nggih. Ini mau nanya, Nggih, boleh. cara kerja Desembria untuk mengumpulkan memori itu bagaimana ya? Ya ketika Anda melihat itu kan merekam. Langsung eling kan. Wah, emang kok ayumen gitu. Ya itu istilahnya itu, karena di situ memundulkan gentaran, pasti bisa ditangkap oleh sinyal kita. Zat itu karena dia bersesuatu tuh bisa kita lihat, bisa kita dengar, itu karena bergetar. Maka disebut vibrasi. Nah, getaran itu bisa kita tangkap. Tapi kalau sesuatu tidak bergetar, kita tidak bisa menangkap. Dan apapun yang ada di jagat raya selama dia terhubung dengan segala energi itu bergetar. Maka disebut gung atau tawon gumono, dengung. Ketika Anda sini bengking kuping itu pasti dapat firasat, itu getaran sebagaimana bajra itu. Nah, setiap benda itu ada getarannya. Atom sendiri bergetar, inti atom bergetar. Tapi karena itu kapasitas kecil, kita tidak bisa mendengar. Tapi kita punya perangkat dinamakan rasa sejati, yang kerjanya seperti sonar kapal. Itu tanpa winates. Ketika kita meraba, itulah kedudukan sang Budi atau sang Tuhan itu yang ada dalam diri kita. Tapi kita juga punya namanya manikem, perangkat untuk merekam sesuatu yang terindra, terlihat, ketok. Ya sebenarnya Jawa itu rasional, yo irasional. Kalau untuk mendekati sesuatu niskala atau yang irasional, ya jangan gunakan yang ini, gunakan yang ini, dikembangkan persepsinya, bukan prasangkanya, dikembangkan ininya, maka dilatih agar bisa menangkap itu. Radar yang digetarkan halus oleh struktur materi yang ada di jagat raya ini. Makanya sesuluk kan gitu. Kira-kira itu nggih? Ya, sip. Mas Doni, saya mau bertanya, intisarinya itu kan kita menuju kepada kesadaran murni yang sesungguhnya. Iya. Nah, terkadang kita merasa kita sadar, ternyata kita tuh belum sadar gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita tuh paham, oh ini loh kesadaran yang murni yang sesungguhnya. Iya. Gitu Mas Doni. Caranya dilakoni. Ketika Anda melakoni ini rutin, saya sudah bilang, yang memberi pemahaman atau kesadaran itu dalam diri Anda, bukan saya. Nah, ketika kebetulan Anda mendengarkan kata-kata saya terus matuk nang angen-angene Anda, itu ya dari dalam itu, bukan karena posisi saya. Anda ada yang ngasih tahu sendiri, saya hanya mengajak Anda terhubung dengan yang ada di dalam diri Anda. Mungkin bisa jadi Anda itu sudah setiap kali diajak ngomong, karena tidak peka pakai ini, cuma pakai ini, nggak lantep-lantep. Akhirnya terpaksa digeret orang-orang seperti saya untuk nuturi kan gitu. Akhirnya gadok yang ada samanya mungkin kan gitu, mungkin loh ya. Dan nanti suatu ketika Anda harus ngolah sendiri biar aja. Karena hidup kita tuh sebenarnya tertuntun terus. Dan kita biar dikasih tahu di jagat raya ini momentumku, pola makanku, pola lakuku tuh yang seperti apa. Tanya terus, saya hanya mengajarkan ke dalam itu. Ngajak Anda, tapi nanti yang mengalami Anda sendiri. Sudah tak gambarkan tadi. Saya cuma ngajak, Bu, ini minum. Ketika sudah minum, yang benar itu ketika sudah masuk di dalam diri Anda, peristiwa di lidah Anda dan saya itu berbeda. Tapi saya cuma ngajak, ayo minum. Dah. Terus ketika Anda menceritakan, Mas ada manisnya, Mas sudah batal, tidak jadi kebenaran. Itu terjadi prasangka karena Anda sudah ceritakan. Ya kira-kira gitu. Oke, ayo. Kira-kira gitu. Ditutup dulu. Ada satu lagi. Oke, satu lagi ya. Ya oke. Mungkin saya awam ya kurang paham.
Misalnya ada satu kasus ya, kita di satu kantor dengan orang yang dari udel ke bawah, sama ada yang sudah sadar lah gitu. Bagaimana cara kita meditasi supaya kita bisa berselaras gitu, ya, berselaras, jadi berhubungan lebih nyaman, lebih nikmat, lebih dengan cinta kasih gitu maksud saya. Jadi itu apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bermental power atau konstruktif itu pasti memendarkan energi yang tenang. Makanya jenengan nyari saya. Kalau destruktif ini menyerap energi. Kita berada di areanya saja tuh mewegel nih, itu lelah. Padahal nggak perlu dia ngomong. Nah saya tak ajak Anda menjadi yang ini, biar energi alam ini selaras. Nah, caranya gimana? Caranya ini agak susah karena berkaitan dengan karma Anda. Anda ada di situ tuh juga karena Anda tidak mendengarkan tuntunan ini, akhirnya ketarik ke posisi orang itu. Dan gitu ya, jangan dilawan, karena mungkin dia memang butuh Anda yang harus mengurapi, yang harus memberkati, yang harus memendarkan energi. Maka yang harus kita jaga itu kita. Maka disebut, kalau saya biasanya jabang bayi ini siapa? Sopo jabang bayimu, gitu ya? Bahasa Indonesia jabang bayimu, atau sebut namanya. Aku tidak terpaut apapun dengan kamu, karena aku berdiri sendiri, kamu merdeka sendiri. Aku memberikan sesuatu kepada kamu, misalkan gitu. Tapi kamu jangan mengkontaminasi saya. Aku langgeng, aku adalah sang hidup yang menghidupi kamu. Batin gitu aja. Nanti pikiran kita akan, karena Anda menderita itu karena aspek psikologis Anda sendiri sudah nggak enak. Dan apalagi dipengaruhi sama si posisi orang yang destruktif, wah saya nemen meneh. Akhirnya nanti ketika rutin tawasul, bermeditasi, insya Allah berubah kan getaran Anda akan menarik orang yang selaras. Nanti di kantor itu selaras. Kita akan mengubah karena kita memberi impuls energi setiap hari. Menata orang di sekeliling kita itu tidak hanya dengan verbal, intelektual, tapi dengan hati. Dan itu memang proses, Bu, proses. Makanya kunci untuk merubah orang atau kondisi di sekeliling kita, realitas sekeliling kita, ubah realitas di dalam diri kita dulu. Karena yang menarik dia di area kita itu sawan kita sendiri, energi kita yang masih negatif sendiri. Maka sesuatu yang mirip itu akan saling tarik menarik. Dia ada di area Anda karena sebenarnya cermin batin Anda sendiri. Jadi ini, duh Gusti, beri aku rasa berserah kepadamu. Dan Anda punya masalah urung iso sabar, akhirnya dikirim orang yang membuat Anda benci. Karena Anda dilatih untuk sabar. Karena minta Anda adalah paringi uwel rep ayam tentrem ya. Sementara untuk mencapai ayam tentrem itu harus lulus sabar. Lah sabarnya belum lulus, Anda narik orang yang seperti itu. Ya matur suwun kan gitu ya. Karena energi berterima kasih itu lebih oke daripada sambat ya. Kalau sambat satu kali itu negatif, ngeplek, masuk lagi ke pikiran, beruwet, malah Anda terjebak. Tidak ada orang yang mengeluh itu merdeka, tidak ada orang yang mengeluh itu bahagia, tidak ada. Ngoten nggih kira-kiranya. Dah itu cukup. Well, ini kita pungkasi dulu wedarannya. Kita sambung lagi sambil digeraito sendiri, diangen-angen sendiri. Kalau yang masih berat diletakkan, kalau yang bisa diserap. Nanti suatu ketika itu semua kalau memang selaras mengalir sendiri dalam diri Anda. Yang memberitahu ya Anda, jati diri Tuhan di dalam diri Anda, bukan saya. Saya hanya memberikan jalan, tawaran jalan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Kira-kira begitu nggih?